Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Diduga menipu, selebgram Banjarmasin dilaporkan ke polisi. Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming dituntut 10 tahun 6 bulan penjara. Menjamu PSM Makassar, Barito Putra optimistis meraih 3 poin. Belum lagi di gate 15 sama 20. Seorang selebgram Banjarmasin berinisial FD dilaporkan ke polisi karena diduga menipu dengan modus arisan. Jadi berapa nih kalau pengen dapat? Salah satu korbannya berinisial E melaporkan FD ke Mapolresta Banjarmasin Senin siang. E mengatakan ia dirugikan 21 juta rupiah oleh FD dan sudah berupaya meminta kejelasan, namun FD tidak bisa dihubungi lagi. Ia juga sudah mendatangi rumah FD beberapa kali, namun tak kunjung bertemu. Selama beberapa arisan menurunnya udah kada jalan lagi. Berapa lama Pin berarti? Itu ada 21 orang. Ada ikut 6 nomor. Satu nomor? Satu maksudnya? Maksudnya 4-6 kan? 6 Satu nomor. nomornya berapa bayar? Ada yang 2 jutaan. Jadi aku total sekali bayar itu 12.150.000 Jangka? dalam 1 tahun. Kasat Reskrim Kompol Thomas Afrian mengatakan, sudah 2 orang yang melaporkan selebgram tersebut dan kini kasusnya masuk ke tahap penyidikan. Perkara arisan online yang dugaannya melibatkan salah satu selebgram di Banjarmasin, saat ini prosesnya masih berlanjut. Tahapannya sudah baru sampai ke tingkat penyidikan. Ya. Untuk para pihak, saksi-saksi juga sudah dijadwalkan. Ya, insya Allah secepatnya bisa tetap tersangka, terus diberkas dan dilimpahkan. Sejauh ini total korban ada berapa, Dan? Kalau sejauh ini yang melapor itu ada 2 laporan polisi. Ya, untuk korban secara menyeluruh kan baru beberapa saja yang datang ke penyidik. Diduga korban penipuan arisan online oleh FD mencapai puluhan orang. Polisi mempersilahkan korban lainnya untuk melaporkan selebgram tersebut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani Maming kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin Senin siang. Dalam sidang tuntutan ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuntut Mardani Maming 10 tahun 6 bulan penjara dan denda 700 juta rupiah subsidiar 8 bulan penjara. Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga diwajibkan membayar 118 miliar rupiah setelah putusan dijatuhkan majelis hakim. Jika hingga 1 bulan setelah putusan uang tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan hukuman tambahan 5 tahun penjara. Kami menuntut bahwasanya terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaan alternatif pertama pasal 12 D kecil yaitu pasal 18 dengan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan dan denda 700 juta rupiah subsidiar pidana selama 8 bulan kurungan. Nah, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar
Rp118.731.752 dengan membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah memperoleh keputusan tetap. Ade Yayan Hasbullah mengatakan tuntutan KPK kepada kliennya terlalu berat dan tidak sesuai fakta hukum. Itu harus kami sampaikan bahwa di luar tentunya yang kami harapkan begitu, karena dari awal perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu tidak dalam keadaan tertangkap tangan dan dia sudah ditetapkan jadi tersangka dalam surat penyidikan yang tidak pro justisia, dan menurut kami pemberian itu adalah bisnis to bisnis. Nanti kami akan buktikan di dalam nota pembelaan. Makanya tadi kami meminta waktu yang panjang kepada majelis hakim karena banyak fakta-fakta yang sebenarnya bukan fakta hukum, kira-kira begitulah. Nanti akan kami sampaikan dalam itu berat sedang kah apa gimana? Ya menurut kami berat, Pak. Sudah berat kan? Itu paling. Sidang akan dilanjutkan 25 Januari mendatang dengan agenda nota pembelaan terdakwa. Terdakwa Mardani Maming adalah mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018. Ia terjerat perkara korupsi ini karena diduga menerima suap sebesar 118 miliar rupiah atas pengalihan izin usaha pertambangan PT BKPL ke PT PCN 2011 lalu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Mendapat keadilan restoratif, 2 tersangka penganiayaan di Kabupaten Tabalong bebas bersyarat. Tersangka penganiayaan yang bebas bersyarat bernama Jalaluddin 32 tahun dan Ardiansah 60 tahun, warga Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya. Keduanya ditahan Kejari Tabalong sejak beberapa pekan lalu karena saling adu jotos. Kini mereka sudah bisa menghirup udara bebas karena mendapat keadilan restoratif. Kepala Kejari Ridosan mengimbau keduanya hidup rukun dan saling menghormati. Perselisihan ini berdamai ya, jangan berselisih lagi lah. Kan akhirnya kalian dua-duanya kayak pepatah, menang jadi arak, kalah jadi abu, dua-duanya masuk penjara. Ya, jadi supaya hentikan perselisihan yang ada lagi, saling berlapan ada, ya, saling maafkan. Mudah-mudahan ketertiban dan keamanan dari lingkungan pelatihan jadi aman, tidak saling panas suasananya, ya. Kedua tersangka penganiayaan ini mendapat keadilan restoratif karena sebelumnya tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Selain itu mereka mau berdamai dan ancaman hukuman atas perbuatan mereka kurang dari 2 tahun. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Diduga menipu, selebgram Banjarmasin dilaporkan ke polisi. Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming dituntut 10 tahun 6 bulan penjara. Menjamu PSM Makassar, Barito Putra optimistis meraih 3 poin. Proyek penguatan tebing sungai tahun 2022 di kawasan Sungai Andai, Banjarmasin Utara gagal.
pelaksana proyek tidak mampu menyelesaikan penguatan tebing sungai ini, padahal materialnya sudah tersedia. Kepala Dinas PUPR, Suri Sudarmadiah mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat peringatan SP 1 hingga 3 kepada pelaksana proyek. Meski sudah diberi kesempatan, pelaksana proyek tetap tidak bisa menyelesaikan penguatan tebing sungai tersebut, sehingga harus diberi sanksi dan pemutusan kontrak. Dan juga proses pembayaran itu dihitung berdasarkan volume yang terpasang. Itu yang akan sudah dilakukan oleh teman-teman. Proses administrasi juga sudah dilakukan mengacu kepada dokumen kontrak yang sudah disepakati kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ketiga ini akan kami mintakan review dari APID, khususnya inspektorat, untuk proses pengajuan blacklistnya. Karena aturannya seperti itu, kami mengikuti aturannya karena memang harus ada sanksi untuk kontraktor yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Dinas PUPR akan melapor kepada inspektorat untuk memasukkan pelaksana proyek dalam daftar hitam. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Empat pasar di kota Banjarmasin akan diperbaiki Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat tahun 2023 ini. Pasar yang akan diperbaiki adalah Pasar Teluk Dalam, Pasar Rawasari, Pasar Niaga, dan Pasar Jahri Saleh. Kepala Disperindak Ikhrom Muhtezar mengatakan, perbaikan tahun 2023 menyasar kios yang kosong dan melebarkan jalan yang sempit di lorong-lorong pasar. Perbaikan, kita coba mendesain di bagian dalam, karena memang kan ada beberapa toko memang yang tidak terpakai. Jadi karena memang itu kondisinya sudah kosong, kita maksimalkan penggunaan ruang tersebut agar bisa dimanfaatkan. Apakah itu kita bikin blok-blok atau bak-bak yang lebih besar lagi agar komunitas yang dijual oleh pedagang itu bisa lebih banyak di display, ataukah nanti penyesuaian terhadap jalan. Karena sementara ini memang kondisi pasar kita yang belum diperbaiki ya, itu masih ada jalannya yang sedikit-sedikitnya nanti mungkin akan kita sesuaikan. Muhtezar menambahkan tujuan perbaikan pasar untuk kenyamanan pedagang dan pembeli. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Barito Putra mempersiapkan diri menghadapi PSM Makassar dalam laga tunda Liga 1 2022. Bertempat di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kabupaten Banjar, para pemain Barito Putra dan PSM Makassar menjalani latihan Senin sore. Asisten pelatih Barito Putra Isnan Ali mengatakan, seluruh pemain tim Laskar Antasari dalam kondisi yang prima. Ia optimistis pada laga kali ini Barito Putra bisa menaklukkan PSM Makassar dan meraih 3 poin. Tidak ada alasan, tidak ada kompromi buat siapapun lawannya. Kami tidak berbicara PSM sekarang di ranking utama, karena yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan tim kita sendiri untuk menghadapi PSM. Dan kami juga sudah melakukan evaluasi, analis pertandingan PSM. Kami sudah mempelajari di mana kelebihan dan kekurangan tim lawan. Semoga pemain bisa siap dan bisa mengaplikasikan. Karena beberapa hari dalam latihan ini pemain kami sangat antusias dan sangat siap untuk selalu optimis bisa meraih hasil positif. Pelatih tim PSM Makassar, Bernardo Tavares menyatakan anak asuhnya siap menghadapi Barito Putra dan menurutnya pertandingan akan berlangsung seru. Okay, for Barito, if you're gonna speak about Barito,
on the position of Liga Sato, you are thinking wrong team. Because if you're going to see the last 6 matches that they play on December, they just lose the first match. Pertandingan Barito Putra dengan PSM Makassar akan berlangsung Selasa sore ini di Stadion Demang Lehman Martapura, Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Diduga menipu, selebgram Banjarmasin dilaporkan ke polisi. Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming dituntut 10 tahun 6 bulan penjara. Menjamu PSM Makassar, Barito Putra optimistis meraih 3 poin. Sejumlah murid kurang mampu di SDN Tapaling, Desa Sungai Nipah, Kabupaten Kota Baru, mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Sebelumnya 2 murid di sekolah ini hampir tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orang tua mereka tidak mampu. Untungnya murid-murid tersebut mendapat dukungan dari salah satu guru mereka. Guru bernama Nina Yuliana Anggra ini itu rela mengantar dan menjemput kedua murid ini agar tetap sekolah. Selain itu, Nina juga menyisihkan sebagian gajinya untuk memberi uang jajan kepada murid-murid tersebut. Kepala Disdikbud Slamet Riyadi mengatakan murid kurang mampu di SD Tapaling bisa mendapatkan beasiswa. Menurutnya ada program beasiswa dari pemerintah untuk murid yang kurang mampu, namun beasiswa tersebut harus diusulkan oleh pihak sekolah. Dan kaitannya untuk siswa yang tidak mampu tersebut, sebenarnya ada program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru, pemberian beasiswa bagi siswa SD yang tidak mampu. Dan oleh karena itu kami sudah ada kirim surat juga setiap tahun itu. Jadi kita akan menunggu data dari guru atau kepala sekolah SDN Tapaling. Dan bukan hanya yang 2 orang anak itu aja, kalau masih ada lagi siswa-siswa yang lain yang tidak mampu di sana, silahkan untuk diusulkan untuk kita berikan bantuan beasiswanya. Slamet Riyadi juga mengapresiasi Nina Yuliana Anggra ini yang telah berjuang untuk kedua muridnya tersebut. Ia berharap perbuatan baik Nina dicontoh oleh guru-guru lainnya. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Warga Kota Banjarmasin diimbau menerapkan pemilahan sampah. Sebelum dibuang, sampah dipilah dengan cara memisahkan antara yang organik dan non-organik. Tujuan pemilahan ini untuk memudahkan petugas pengumpul sampah dan menekan peningkatan volume sampah. Misalnya sampah plastik, kemudian sampah organik dan sampah lainnya seperti bola lampu dan lain, tolong dipisahkan nanti lebih memudahkan kita untuk pengolahannya di sini nantinya. Itu yang kami harapkan dan itu sangat berarti bagi kami untuk pengelolaan sampah, dan juga kami minta juga pada masyarakat untuk menepati sampah itu jangan dibuang sembarangan di jalan apa segala macam, sesuai waktu jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu untuk membuang sampah. Jadi di luar itu tolong jangan dibuang, dan kalau bisa berlangganan dengan paman-paman gerobak dan lain-lain supaya pengolahan sampah itu lebih nyaman diulah untuk kita Kota Banjarmasin.
Saat ini volume sampah di Banjarmasin mencapai 450 ton per hari. Dengan jumlah sampah sebanyak ini, tempat pembuangan akhir TPA Basirih akan kelebihan muatan pada 2 tahun mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi, jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu kursi yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Diduga menipu, selebgram Banjarmasin dilaporkan ke polisi.
Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming dituntut 10 tahun 6 bulan penjara. Menjamu PSM Makassar, Barito Putra optimistis meraih 3 poin. Belum lagi di gap 15 sama 20. Seorang selebgram Banjarmasin berinisial FD dilaporkan ke polisi karena diduga menipu dengan modus arisan. Jadi berapa nih kalau pengen dapat? Salah satu korbannya berinisial E melaporkan FD ke Mapolresta Banjarmasin Senin siang. E mengatakan ia dirugikan 21 juta rupiah oleh FD dan sudah berupaya meminta kejelasan, namun FD tidak bisa dihubungi lagi. Ia juga sudah mendatangi rumah FD beberapa kali, namun tak kunjung bertemu. Arisan menurunnya udah kada jalan lagi. Berapa lama Pin berarti? Itu ada 21 orang. Ada ikut 6 nomor. Satu nomor? Satu maksudnya? Maksudnya 46 kan? Satu nomornya berapa bayar? Ada yang 2 jutaan. Jadi aku total sekali bayar itu 12.150.000. Jangka? Dalam 1 tahun. Kasat Reskrim Kompol Thomas Afrian mengatakan, sudah 2 orang yang melaporkan selebgram tersebut dan kini kasusnya masuk ke tahap penyidikan. Perkara arisan online yang dugaannya melibatkan salah satu selebgram di Banjarmasin, saat ini prosesnya masih berlanjut. Tahapannya sudah baru sampai ke tingkat penyidikan. Ya. Untuk para pihak, saksi-saksi juga sudah dijadwalkan. Ya, insya Allah secepatnya bisa tetap tersangka, terus diberkas dan dilimpahkan. Sejauh ini total korban ada berapa, Dan? Kalau sejauh ini yang melapor itu ada 2 laporan polisi. Ya, untuk korban secara menyeluruh kan baru beberapa saja yang datang ke penyidik. Diduga korban penipuan arisan online oleh FD mencapai puluhan orang. Polisi mempersilahkan korban lainnya untuk melaporkan selebgram tersebut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani Maming kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin Senin siang. Dalam sidang tuntutan ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuntut Mardani Maming 10 tahun 6 bulan penjara dan denda 700 juta rupiah subsidiar 8 bulan penjara. Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga diwajibkan membayar 118 miliar rupiah setelah putusan dijatuhkan majelis hakim. Jika hingga 1 bulan setelah putusan uang tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan hukuman tambahan 5 tahun penjara. Kami menuntut bahwasannya terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaan alternatif pertama pasal 12 D kecil yaitu pasal 18 dengan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan dan denda 700 juta rupiah subsidiar pidana selama 8 bulan kurungan. Nah, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar 118.731.752 rupiah dengan membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah memperoleh keputusan tetap. Ade Yayan Hasbullah mengatakan tuntutan KPK kepada kliennya terlalu berat dan tidak sesuai fakta hukum. Itu harus kami sampaikan bahwa di luar tentunya yang kami harapkan begitu, karena dari awal perlu kami tegaskan bahwa
klien kami itu tidak dalam keadaan tertangkap tangan dan dia sudah ditetapkan jadi tersangka dalam surat penyidikan yang tidak pro justisia, dan menurut kami pemberian itu adalah bisnis to bisnis. Nanti kami akan buktikan di dalam nota pembelaan. Makanya tadi kami meminta waktu yang panjang kepada majelis hakim karena banyak fakta-fakta yang sebenarnya bukan fakta hukum, kira-kira begitulah. Nanti akan kami sampaikan dalam Itu berat sedang kah apa gimana? Ya menurut kami berat, Pak. Sudah. Berat kan? Itu paling. Sidang akan dilanjutkan 25 Januari mendatang dengan agenda nota pembelaan terdakwa. Terdakwa Mardani Maming adalah mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018. Ia terjerat perkara korupsi ini karena diduga menerima suap sebesar 118 miliar rupiah atas pengalihan izin usaha pertambangan PT BKPL ke PT PCN 2011 lalu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Mendapat keadilan restoratif, 2 tersangka penganiayaan di Kabupaten Tabalong bebas bersyarat. Tersangka penganiayaan yang bebas bersyarat bernama Jalaluddin 32 tahun dan Ardiansah 60 tahun, warga Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya. Keduanya ditahan Kejari Tabalong sejak beberapa pekan lalu karena saling adu jotos. Kini mereka sudah bisa menghirup udara bebas karena mendapat keadilan restoratif. Kepala Kejari Ridosan mengimbau keduanya hidup rukun dan saling menghormati. Perselisihan ini berdamai ya, jangan bersisi lagi lah. Kan akhirnya kalian dua-duanya kayak pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu, dua-duanya masuk penjara. Ya, jadi supaya hentikan perselisihan yang ada lagi, saling berlapan ada, ya, saling maafkan, mudah-mudahan ketertiban dan keamanan di lingkungan pelatihan itu aman, tidak saling panas suasananya, ya. Kedua tersangka penganiayaan ini mendapat keadilan restoratif karena sebelumnya tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Selain itu mereka mau berdamai dan ancaman hukuman atas perbuatan mereka kurang dari 2 tahun. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.